saya sengaja bikin di depan ada kemewahan ya, ada mobil, ada emas. Tentu semua kita tahu dong, itu bagi dunia bahwa itu adalah berkat, ya kan? Dan kadang-kadang orang lebih memilih itu, berkat itu, daripada mengikut Tuhan, atau lebih mencintai dunia daripada percaya kepada Tuhan. Tapi di atasnya saya bikin ada salib di sana. Ternyata semua itu adalah ada di bawah Kristus, ya. Kristus telah mati di atas di kayu salib untuk menebus kita sebagai orang berdosa dan kita yang percaya. Jadi harusnya berkat yang ada itu harusnya kita ditaruh di bawah kita, artinya kita mampu mengelolanya. Di bawah kendali kita, bukan kekayaan, bukan berkat yang itu mengelola kita atau berkuasa atas kita, tapi kita yang berkuasa atasnya. Lalu bagaimana firman Tuhan mengajar tentang berkat? Hari ini kita coba belajar dari dua, saya sengaja ambil dari Yeskiel 34 ayat 1 sampai 10. Sebenarnya itu sampai 31 tapi saya singkat aja. Dan dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, pertama kita baca dari Yeskiel 34 ayat 1 sampai 10. Silakan dibuka Alkitab atau Alkitab. Nah, untuk Yeskiel 34 ayat 1 sampai 10 saya minta pria yang mengaku seorang laki-laki atau pria, kita membacanya sama-sama. Nanti yang Matius itu wanita yang membacanya. Oke. Teman-teman udah dapat semua? Yang merasa laki-laki atau pria, kita membacanya dari Yeskiel 34 ayat 1 sampai 10. Kita bersama-sama. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala yang menggembalakan dirinya sendiri, bukan itu yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembeli, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, lanjut, sorry. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, malah firman Tuhan, begini firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Sekarang yang wanita ya, silakan dibaca. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ayo, 1, 2, 3.
Suaranya kurang kencang ya, padahal berkat Tuhan melimpah ya. Nah, coba kalau mau marahin yang lain ya, biasanya wanita ini kencang banget suaranya. Tapi kenapa untuk maju perempuan nggak begitu kencang, nggak bersemangat gitu ya? Oke, tapi ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan lain kali bisa lebih bersemangat lagi ya, ibu-ibu. Oke, sekarang kita belajar dari Nas Yeskiel 34 ayat 1 sampai 31. Ini sebenarnya di sampai 31 tadi, tapi saya singkat sampai 10 aja. Nah, Yeskiel itu bicara tentang ada di sana raja, imam dan nabi yang tidak melakukan tugasnya. Dia mendapat anugerah dari Tuhan untuk menjadi gembala atau untuk menjadi raja atau untuk menjadi, tapi dia tidak melakukannya. Tadi kita sudah baca ayat 1 sampai 10 bahwa gembala-gembala itu hanya apa? Hanya memanfaatkan domba. Memanfaatkan domba itu, domba di situ sebagai gambaran adalah umat Israel. Tapi kini kita belajar tentang ada berkat, ada tanggung jawab. Nah, ketika kita semua atau siapapun di antara kita mendapat tanggung jawab, harusnya kita melakukannya dengan baik ya. Ada berkat. Berkat banyak orang selalu konotasinya ke ekonomi ya. Tapi menurut saya berkat itu juga kesehatan juga berkat ya. Bisa bicara juga berkat. Bernapas bisa berkat. Waktu juga berkat. Nah, secara khusus dari Yeskiel ini bicara bagaimana seorang imam, raja atau nabi tidak melakukan tugasnya. Maka Yeskiel menubuatkan bahwa Tuhan sendiri yang akan menghukum mereka. Tuhan sendiri yang akan mengambil tanggung jawab itu. Itu sebenarnya tertuju kepada Kristus yang akan menjadi gembala yang baik. Maka judulnya itu sebenarnya apa? Gembala yang baik itu gembala yang jahat. Yeskiel, Nabi Yeskiel yang dipakai Tuhan untuk memperingatkan adalah Nabi Israel yang tidak menjalankan tugasnya, bahwa Allah akan menghukum. Bahkan kalau kita baca selanjutnya apa? Mereka tidak akan lagi menggembalakan domba-domba itu. Mereka akan diambil. Domba itu akan diambil, yaitu Kristus sendiri yang akan menjadi gembala, menunjukkan teladan contoh yang bagaimana seharusnya sebagai gembala. Nah, kita semua pasti mungkin atau ya, kita semua bisa memiliki anugerah, berkat, tanggung jawab di posisi apapun kita adanya. Iya kan? Hari ini kita diingatkan bagaimana kita bertanggung jawab di dalam setiap tugas yang dipercayakan Tuhan atas kita. Nah, selanjutnya kita coba lihat lagi ya. Apa yang bisa kita pelajari dari Yeskiel 34 ayat 1 sampai 10 itu ya. Ada gembala-gembala Israel yang jahat. Kenapa dibilang jahat? Karena mereka itu, kita lihat tuh, hanya menggembalakan diri sendiri. Dia tidak memikirkan orang lain. Dia hanya mencari kepentingannya, keuntungan untuk diri sendiri. Selanjutnya juga, dia tidak menjalankan tugasnya sebagai gembala. Gembala itu harus menuntun domba, iya kan? Kalau seorang gembala tidak menuntun dombanya untuk makan rumput yang hijau, berarti dia bukan gembala. Jadi dia tidak menuntun sampai akhirnya kita lihat tadi kalau kita baca apa? Semua gembala itu berserak-serak sampai pada akhirnya dimakan oleh serigala yang ada di hutan, binatang yang ada di hutan. Selanjutnya mereka juga hanya menikmati hasil dari domba-domba tersebut seperti apa? Susu, bulu, dan dagingnya. Jadi hanya apa? Kenikmatan semata untuk kepentingan mereka, untuk keperluan mereka, tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Apalagi yang lemah tidak dikuatkan, ya, yang sakit tidak diobati, yang luka tidak dibalut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan menginjak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Bagaimana dengan kita? Ketika kita dikasih tanggung jawab, dikasih tugas, apakah kita melakukannya dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan benar, dengan talenta kita, dengan berkat yang Tuhan percayakan? Akhirnya Tuhan ditinggikan dan dimuliakan lewat setiap kemampuan yang kita miliki, lewat setiap berkat yang kita terima. Akibat kelalaian dari gembala-gembala tersebut, maka konsekuensinya itu kita lihat ya, domba tersebut apa? Menjadi tersesat, berserak di semua gunung dan bukit yang tinggi tanpa seorang pun yang mencari dan memperhatikan. Domba tersebut menjadi mangsa dan makanan segala binatang di hutan. Konsekuensinya apa?
ya, karena tugas dari gembala-gembala tidak dijalankan. Wah, Tuhan melihat, kamu nggak sanggup, kamu nggak bisa, kamu nggak menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Akhirnya apa? Tuhan akan jadi lawan dari gembala-gembala tersebut. Tuhan akan menuntut domba-dombanya dari mereka, memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombanya, mengambil domba-dombanya dari mereka sehingga tidak bisa lagi jadi makanan mereka. Ini menjadi pelajaran buat kita semua tanpa terkecuali. Setiap kita, saya percaya Tuhan pasti berikan berkat, berikan kemampuan. Apakah kita melakukannya dengan baik, mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab yang dikasih Tuhan, atau berkat yang Tuhan kasih. Misalnya teman-teman atau semua kita lah ada berkat, ada kemampuan, ada gaji yang besar misalnya, atau dapat rezeki. Ingat, apakah Tuhan dipermuliakan lewat semua itu? Nanti saya akan tunjukkan sebenarnya arti berkat itu apa sih menurut Kamus Bahasa Indonesia. Dan menurut saya, dan saya setuju dengan pengertian itu, karena menurut saya sejalan dengan firman Tuhan. Selanjutnya, ini bicara tentang talenta. Ya. Kita udah masuk ke Matius 25 ayat 14 sampai 30. Saya percaya bahwa kita semua di sini ada talenta, tanpa terkecuali. Dan saya percaya ketika Tuhan izinkan orang lain ke dunia, ada kemampuan yang Tuhan sudah berikan. Dan harusnya lewat kemampuan itu kita bisa memuliakan Tuhan. Perumpamaan tentang talenta mengingatkan kita bahwa tempat dan pelayanan kita di sorga akan ditentukan oleh kesetiaan dalam kehidupan dan pelayanan kita di bumi. Ya, nanti bisa dibaca di Matius 25 itu sebenarnya. Talenta melambangkan semua kemampuan, waktu, sumber daya, dan kesempatan untuk melayani Allah ketika masih di bumi ini. Hal-hal ini dianggap oleh Allah sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada kita, dan kita bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan sebijaksana mungkin. Tanpa terkecuali kita di sini, kita memiliki anugerah berkat yang sama setiap hari. Apa itu? Waktu. Kita semua punya waktu yang sama. Waktu adalah merupakan berkat yang daripada Tuhan. Kalau dunia ini game over, ya kan nggak ada waktu lagi. Tapi setiap kita memiliki waktu yang sama, itu 24 jam dalam sehari. Bagaimana kita mengelola waktu itu yang Tuhan percayakan? Menurut kedokteran, itu waktu istirahat cukup 8 jam sehari untuk orang dewasa. Baik kita bekerja 8 jam, berarti 16 jam. 8 jam lagi buat apa? Apakah kita gunakan untuk memuliakan Tuhan? Baik extra time mungkin bekerja, overtime, tambah 2 jam. Berarti masih sisa ada 6 jam. 6 jam buat apa? Seringkali kita buang-buang waktu, tidak mau belajar, tidak mau mengerti yang lain, tidak mau peduli, hanya fokus pada diri sendiri atau asik dengan gadget tanpa memikirkan apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Kalau bicara talenta, seringkali banyak orang bilang, sudah begitulah, orang tuanya susah, terus juga dari lahir susah, udah takdirnya susah, udah nasibnya begitu kali. Kalau saya nggak percaya begitu. Bob Sadino ya, pengusaha yang tidak sekolah, dia bilang, ini orang dunia nih, ya, kalau anak lahir dari keluarga miskin, itu bukan salah anaknya. Tapi kalau anak itu mati sampai mati miskin, itu salah anak. Artinya apa? Ada kerja keras, ada talenta yang Tuhan anugerahkan yang harus kita maksimalkan. Ini bicara tentang talenta, kemampuan. Ada yang dikasih 5 jadi 10, ada yang dikasih 2 jadi 4, tapi ada yang dikasih 1 justru ditanam dan tidak mau bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan percayakan atasnya. Setiap kita mempunyai talenta yang berbeda-beda. Kita nggak tahu di mana talenta. Saya tidak tahu apa talenta Bapak Ibu sekalian, tapi umuli, berdoa, belajar. Biar talenta itu bisa dipertanggungjawabkan, boleh jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Ketika
saya sekolah ya. Saya lahir dari keluarga sederhana. Ini ada ibu saya. Kami 8 bersaudara. Di waktu lulus, sorry agak ini ya, lulus SMP, ibu saya menyuruh saya untuk tidak melanjutkan sekolah, untuk cancel dulu karena kemampuan. Namun oleh berkat Tuhan dan saudara, akhirnya saya bisa melanjutkan sekolah, tinggal di rumah kakek saya. Dan saya yakin bahwa saya harus kuliah, saya harus bisa kuliah. Akhirnya saya memilih untuk masuk SMK. Sekalipun secara akademik, waktu SD, SMP, saya memiliki nilai tinggi, artinya bukan di bawah rata-rata, karena saya salah satu perwakilan waktu itu dari SD untuk cerdas cermat. Masa saya cerdas cermat. Nah, tapi saya tahu bahwa orang tua saya susah dan dia udah berjuang. Kami ada 8 orang dan semuanya harus sekolah kan gitu. Tapi saya yakin pertolongan Tuhan. Dan ketika SMA, SMK, saya melanjutkan SMK. Kenapa saya pilih SMK? Karena saya yakin kalau SMK saya harus bisa kerja. Dan ketika SMK lulus, saya harus kerja dan saya bisa melanjutkan kuliah. Itu pikiran saya. Nah, kalau SMK harus diwariskan apa? Kami SMK harus siap kerja. Nah, oleh karena itu sekolah mengharuskan untuk belajar bahasa Inggris, kursus dan komputer. Nah, waktu SD SMP saya sekolah di kampung, SD Impres. Ya, nanti kasih tahu kalau nggak cukup waktunya. Nah, nggak mungkin lah tahu bahasa Inggris ya kan? Tapi nilai saya bagus terus. Kenapa? Karena mencontoh dari teman saya. Ya, ada nggak yang sama? Ya kan? Karena teman saya dia kursus, ya SMP nih. Di SD sama sekali tidak pernah belajar bahasa Inggris sama sekali. SMP udah ada belajar bahasa Inggris. Saya SMP negeri. Nah, nilai saya bagus terus kan? Karena teman sebagus saya selalu kasih jawabannya. Giliran SMA, giliran SMK, waduh belajar bahasa Inggris, saya nggak tahu. Saya sama sekali nggak tahu. Totally, I don't understand all. Tapi sekarang saya practice English ya, biar kalian tahu perkembangan. Ya, I want to prove to you that I can speak English. But you know that I don't understand English at all before. Okay? Nah, akhirnya ini saya percaya, makanya kalau saya percaya bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Nanti kita buka Alkitabnya, ada ayat-ayatnya dan banyak lagi. Tapi saya mau kasih tahu bahwa berkat itu butuh tanggung jawab, butuh kerja keras, butuh perjuangan. Ketika engkau mampu berjuang, di sana berkat Tuhan ada. Dan saya bangga ketika lahir di kampung yang jauh di sana, dari keluarga sederhana, saya merasakan betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasa Tuhan memberkati saya ketika saya datang kepada Tuhan, berharap mengandalkan Tuhan. Saya lanjutkan cerita. Ketika SMK, saya tinggal di rumah opung saya, saudara dari ibu saya. Teman-teman tahu semua, ketika kita tinggal di rumah saudara, tidak seperti di rumah orang tua. Ya, saya siap melakukan. Saya mau dijadikan kesetan pun di rumah opung saya. I don't care, because tujuan saya untuk meneruskan sekolah dan saya harus lulus. Tapi saya ada persoalan di sekolah, saya nggak bisa bahasa Inggris. Padahal SMK, karena kita siap kerja, lulus harus siap kerja. Itu targetnya kan, kalau SMK. Lalu nggak tahu ada aja jalan. Opung saya bilang, karena kalau biaya kursus kan nggak mungkin saya minta dari orang tua lagi. Orang tua udah untuk biaya sekolah, itu pun saya udah bersyukur dan udah berdoa. Karena saya selalu ketika di dalam sekolah saya membayangkan ibu saya ada di ladang bertani, kena hujan, kena panas matahari. Akhirnya saya nggak tahu apa, menurut saya itu jalan Tuhan. Opung saya di tempat saya tinggal, dia bilang, Oscar, les mau bahasa Inggris. Itu
bahasa Batak ya, atau bahasa planet. Ya. Please go to English course. I will pay your school fee. Pergilah ke kursus bahasa Inggris, aku akan bayar uang kursus. Waduh, jalan hebat nih. Waduh, akhirnya saya senang. Dan saya harus berjalan kurang lebih 15 kilo kali 2, 30 kilo untuk bahasa Inggris. Every day, Senin sampai Jumat. Sebelumnya saya nggak tahu apa itu bahasa Inggris. I don't know at all. Tapi ketika saya belajar, karena saya nggak belajar, wajar. Ini saya mau bicara tentang talenta kita semua. Saya nggak tahu di mana talenta Bapak Ibu. Tapi ketika saya belajar, sebulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, I'm number 1 in the class. Nah, so apa? Mungkin kita tidak tahu talenta, tapi perlu digali, perlu diperjuangkan, perlu dipelajari. Termasuk ini belajar teologi. Kenapa saya masuk ke teologi? Saya minta tolong dibacakan Yeremia 9 ayat 23-nya itu laki-laki, yang perempuannya ayat 24 pria. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Yang laki-laki baca yang 23, yang 24-nya perempuan. Silakan. Udah ketemu? Yeremia 9 ayat 23 laki-laki, ayat 24-nya perempuan. Silakan. 1, 2, 3. Inilah firman Tuhan, janganlah orang bisa bermegah karena kebijaksanaan, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 2. Bagaimana waktu itu orang-orang Israel, dia tidak percaya Tuhan, dia tidak mengikut Tuhan, justru mereka mengadakan penyembahan berhala dan merasa diri hebat, mengandalkan diri sendiri. Tapi justru yang dia bilang, jangan kau bermegah karena engkau kaya, karena engkau kuat, karena engkau bijak, tapi bermegahlah jika engkau memahami, mengenal Allah, Tuhan. Kira-kira gampang nggak? Mengenal Allah, pemilik hidup kita. Tidak mudah. Mau kita belajar everyday, kita nggak akan pernah bisa mengerti seutuhnya si Allah itu seperti apa. Oleh karena itu, pantaskah kita bermegah karena kita kaya, karena kita memiliki berkat. Tapi bermegahlah jika engkau memahami dan mengenal Dia. Terus apa yang dia bilang? Ia menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Harusnya inilah menjadi hidup kita. Ketika engkau berkat, adakah kasih setia, adakah keadilan, adakah kebenaran di dalamnya? Itu menjadi tantangan buat kita sebagai orang yang percaya. Kita lanjutkan ya, takut terlalu lama nanti. Apa arti berkat menurut kamus bahasa Indonesia seperti yang saya bilang tadi? Ini bagus sekali. Berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Makanya saya bilang tadi, semua kita memiliki berkat. Tapi apakah berkat itu membawa kebaikan untuk kehidupan manusia? Di mana kita ada? Mungkin kita punya talenta, bernyanyi bagus luar biasa. Biarlah itu menjadi membawa kebaikan buat manusia. Akhirnya dia menjadi cinta akan Tuhan. Kepintaranmu membawa kebaikan kepada manusia. Yang tadinya orang itu nggak bisa baca jadi bisa membaca. Kehebatanmu menjadi kebaikan buat manusia. Orang itu tadinya lemah, lesu, tidak berpengharapan. Dengan kehadiranmu engkau kuatkan, engkau tolong. Bukan seperti gembala yang jahat, tapi kita harus meneladani Kristus sebagai gembala yang baik, yang berikan nyawanya untuk menebus orang berdosa, yaitu kita yang percaya. Hari ini kita belajar. Berikut ini beberapa ayat Alkitab bicara tentang Tuhan. Ini kita harus sadar, sehebat apapun kita, karena kita merasa saya berjuang kerja keras,
Ya, kalau saya, ya kalau bicara hidup saya memang dari bawah, dari nol gitu ya. Jadi tukang koran pernah, jadi pengamen pernah, jadi tukang becak pernah. Jadi saya tahu susahnya hidup seperti apa, saya tahu. Nah, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menyamainya. Itu Amsal 10 ayat 2. Amsal 10 ayat 22. Banyak orang di antara kita yang kadang saya bisa karena saya hebat, saya bisa karena berjuang, saya bisa karena kemampuan saya. Sekalipun kita berjuang, sekalipun kita kerja keras, sekalipun kita merasa hebat, ingatlah Yeremia bilang, engkau boleh berbeda kalau engkau mengenal dan memahami Allah yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh itu kusukai. Semua itu kusukai. Itu kata dia. Kiranya kita semua, ketika kita dimampukan Tuhan atau diberikan talenta, kemampuan yang mungkin lebih hebat dari yang lain, jangan pernah merasa diri sombong atau merasa hebat atau merendahkan orang lain. Tapi ingat bahwa itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, dan karena pertolongan Tuhan. Mungkin kita dikasih hikmat untuk belajar, untuk berjuang, untuk mengerjakan A, B, dan C. Tapi ingat, itu juga karena pemberian Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang yang kita lihat, ya kalau saya secara pribadi saya lihat orang berjuang macam-macam, tapi nggak berhasil. Tapi ada orang melakukan, mungkin karena, kalau menurut saya karena hikmat dari Tuhan, karena pertolongan dari Tuhan, dia melakukan 1, 2, 3 langkah bisa. Tapi orang mungkin 20, 50 langkah tidak bisa. Maka saya percaya semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ulangan 28 ayat 12. Semua karena berkat Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang memberikannya untuk kita kelola, Tuhan yang memberikan berkat bagi kita untuk bertanggung jawab di dalamnya. Ya. Selanjutnya, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Itu 2 Korintus 9 ayat 8. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Ulangan 28 ayat 8. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, ini perkataan Paulus di Filipi. Tuhan memberkati engkau, ini seringkali ini ya disampaikan, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu Ulangan 6 ayat 24 sampai 26. Selanjutnya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dunia boleh mungkin dengan kerja keras, dengan kekuatan, dia boleh mendapat berkat seperti yang di depan tadi, bisa rumah mewah, properti, mobil mewah, emas. Tapi hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan berkat rohani di surga. Ini berkat yang terindah, yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Oleh karena itu kita harus bangga sebagai orang percaya bahwa kita mendapat berkat, yaitu berkat rohani. Bagaimana kita bisa beribadah, bersekutu dengan Tuhan? Saya percaya karena ada berkat yang Tuhan kasih, yaitu berkat rohani, sehingga kita senang beribadah, senang berdoa, senang belajar firman Tuhan, senang mengasihi orang lain, senang peduli dengan orang lain. Kenapa? Karena berkat rohani lewat kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, aplikasi. Jadi kalau kami di kampus itu latar belakang atau pendahuluan, terus permasalahan, habis itu nanti ada aplikasi, baru ada kesimpulan. Ya, itu pattern atau ya kerangka berpikir gitu ya. Nah, aplikasinya, sadarkah kita atas berkat Tuhan yang kita miliki? Kadang-kadang kita nggak sadar. Kadang-kadang banyak orang nggak sadar. Tuhan kasih berkat yang melimpah,
tapi tidak menyadari bahwa itu adalah berkat dari Tuhan, sehingga dia digunakan semaunya sendiri, sesuka hatinya sendiri, seperti gembala yang jahat tadi. Tidak peduli orang lain, hanya memikirkan diri sendiri. Padahal berkat itu datangnya dari Tuhan dan harusnya dikembalikan oleh Tuhan. Pernahkah kita menghitung berkat Tuhan yang kita terima? Jangan kita hanya menghitung berapa uang saya, berapa kekayaan yang saya miliki, tapi berkat Tuhan banyak yang kita terima. Kita bisa bernapas, kita bisa berbicara, berpikir cerdas, bisa menolong orang. Itu adalah berkat dari Tuhan. Ada orang tidak senang kalau orang lain baik. Ada orang senang kalau orang jahat. Itu kacau. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan senang kalau orang baik, senang kalau orang menjadi baik, senang orang jahat kembali ke jalan yang benar. Itulah tugas kita. Itu juga ketika kita mampu melakukan itu adalah bagian dari berkat yang Tuhan kasih. Oleh karena itu, mari kita menggunakan berkat yang Tuhan kasih dengan bertanggung jawab di mana kita Tuhan percayakan. Sehingga kita apa? Semoga selalu jadi berkat. Jadi berkat banyak hal. Bukan berkat hanya memberi duit, tapi berkat memberi nasihat, berkat menolong orang, mengarahkan orang, menuntun orang untuk kembali ke jalan benar. Sudahkah kita memaksimalkan semua talenta yang kita miliki demi kemuliaan bagi nama Tuhan, baik sebagai karyawan, dosen, guru, pelayan Tuhan, dan lain sebagainya? Memaksimalkan tadi seperti yang saya bilang tadi. Nah, sekarang saya cerita lagi yang lain. Ketika saya jadi karyawan, saya orang kampung ya, jadi bilang komputer pun kalau bahasa Batak bilangnya komputer, kan begitu ya, bukan komputer, bukan begitu ya. Kalau itu udah bahasa Inggris kan, komputer katanya. Dan saya nggak pernah, waduh, waktu di kuliah doang itu baru bilang, waktu SMK cuma sebentar doang, habis itu kuliah pun sebentar doang. Terus giliran saya kerja, saya ada promosi, naik jabatan jadi supervisor. Harus bisa komputer, harus bisa analisa, harus bisa presentasikan kinerja, harus bikin laporan dan segala macam. Waktu saya ditanya ketika interview mau masuk kerja itu, bisa komputer? Saya bilang bisa, ya kan? Ya, kalau bisa tergantung kan, bisa yang mana dulu ya kan? Tapi kalau sudah lebih dalam lagi, ya kita harus belajar. Nah, ada berkat, ada kesempatan. Kalau kita nggak maksimalkan, bisa sia-sia itu. Kalau kita tahu kelemahan kita, tapi ada kesempatan, kita harus berjuang, harus belajar sungguh-sungguh, harus berupaya. Tanya sana, tanya sini. Saya pernah di kantor karena saya bertanya mulu, saya dibilang orang bodoh. I don't care, karena bukan itu, karena tujuan saya bisa memahami, bisa mengerti, dan bisa menyampaikan secara computerized kinerja. Karena promosi di depan umum kan, di depan banyak orang, saya harus bisa menyampaikan dengan baik. Nah itu, kadang-kala banyak kita sudah malas duluan, sudah menyerah duluan, belum berjuang. Nah, maksimalkan berkat. Sanggupkah kita bertanggung jawab atas setiap berkat yang Tuhan percayakan atas kita? Nah itu, mungkin kita dikasih berkat banyak, tapi tidak dimaksimalkan, tidak dikelola, tidak diperjuangkan, dan akhirnya kita tidak bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Adakah berkat Tuhan yang kita kubur karena tidak menguntungkan secara ekonomi atau tidak keren di mata dunia? Ya kan? Ini pelayan Tuhan memberitakan firman Tuhan mungkin nggak begitu keren, tapi buat saya ini adalah paling keren. Kenapa? Karena saya melayani Tuhan yang maha tinggi, yang luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi. Tapi buat dunia tidak keren. Kenapa? Karena nggak ada cuan, nggak ada duitnya. Nah itu. Tapi kalau teman-teman, Bapak Ibu sekalian punya berkat untuk memberitakan firman Tuhan, maksimalkan dengan baik dan benar. Kenapa? Jangan khawatir, hidup dunia hanya sementara kok. Tidak selama kita hidup di dunia. Dunia akan binasa, ya, akan hancur. Tapi orang percaya, Tuhan sudah siapkan tempat di kerajaan Tuhan. Selanjutnya, pernahkah kita bersyukur atas setiap berkat yang kita terima? Oke,
Kalau kita bersyukur ya, nggak mungkin kita menggunakan setiap berkat itu dengan sembrono, dengan sesuka hati, tanpa berpikir, tanpa melihat pantas enggak ya. Sementara kita lihat di sekeliling kita banyak orang susah, banyak orang yang nggak makan, terus kita bergaya-gaya gitu, kelihatan mewah. Giliran kita mau persembahan, kita pilih nilai uang yang paling kecil, lalu kasih kepada Tuhan. Nah, kiranya hari ini kita bisa belajar banyak bagaimana mengelola berkat dengan baik dan benar, dan boleh mensyukuri setiap berkat yang kita punya. Pernahkah kita berpikir bahwa berkat yang kita miliki juga seharusnya jadi berkat buat orang lain? Sesuai tadi arti KKBP itu apa? Untuk kebaikan orang lain kan? Berkat adalah karunia Tuhan untuk kebaikan orang lain. Ternyata berkat itu juga untuk orang lain juga. Bisa jadi Tuhan pakai kita untuk jadi saluran berkat. Oleh karena itu kita harus mengingat bahwa berkat yang kita punya ada bagian orang lain di dalamnya. Dan kita harus peduli orang lain, harus berbagi. Tidak penting seberapa besar, tidak penting sehebat apa, tapi ingat bahwa kehadiran kita harus jadi berkat buat orang lain. Tuhan tidak pernah meminta dari yang 2 talenta jadi 100, tidak. 2 jadi 4, 5 jadi 10. Tuhan pasti meminta sesuai dengan kemampuan yang dipercayakan atas kita. Kesimpulannya, sadarilah bahwa setiap berkat yang kita miliki datangnya dari Tuhan dan bukan karena kehebatan kita. Oleh karena itu, berkat tersebut harus memberkati orang yang ada di sekeliling kita. Dan biarlah kita mampu mempertanggungjawabkan setiap berkat yang kita miliki sehingga nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Ini kesimpulannya. Jadi kami kalau di kampus itu harus ada kesimpulan. Jadi semua harus tahu, oh kesimpulannya seperti ini. Ya, ini menurut saya. Tapi teman-teman bisa memiliki kesimpulan yang berbeda. Silakan. Yang penting semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa.